saya. Kamu nggak bisa melawan saya. Kamu nggak bisa melawan saya. Kamu ilmu nggak ada, hanya menyesatkan orang. Dengarkan, dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Ia pada mulanya bersama-sama. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud di sini adalah Yesus atau yang dimaksud di sini adalah Allah itu sendiri? Sudah? Iya. Itu yang Sudah. dimaksud Iya, Yesus yang atau Allah itu dipotong. sendiri? Iya sudah, dengar dulu. Dikatakan di dalam Yohanes 1 itu bahwa pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama dengan Allah, dan Logos itu adalah Allah. Artinya ada dua entitas kadim di sini, yaitu Allah dan ilmunya atau Logos itu. Nah, itulah yang menciptakan alam semesta itu melalui termasuk Logos Yesus. itu. Termasuk Yesus. Yes. Bagaimana sih Anda ini? Bagaimana sih? Dengar dulu. Sekarang lihat, coba. Nomor tiganya. Segala sesuatu dijadikan. Dengar. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, yang menjadikan daging Yesus itu siapa? Mampus sudah kau di sini. Jawab. Dengar dulu. Jawab, yang menjadikan daging yang ada di dalam perut Maria itu siapa? Di ayat 3 ini. Dengar dulu. Jangan kayak anak-anak. Bom. Kamu nggak usah kamu suruh saya dengar. Kamu yang mendengarkan pertanyaan saya. Loh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, yang menjadikan daging yang ada di dalam rahim Maria itu siapa? Jawab. Dalbo, besarkan saya. Dalbo. Kalau tidak menjawab, host turunkan. Kita tidak butuh iblis. Besarkan saya, Dalbo. Kalau dia tidak menjawab pertanyaan saya, turunkan. Mampus. Sok sombong, sok hebat, sok minta dibesarin. Pertanyaannya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia adalah Yesus. Oke, yang menciptakan dan menjadikan dagingnya Yesus siapa? Jawabannya? Meow. Yesus menjadikan dagingnya sendiri, lalu Yesus masuk ke dalam dagingnya. Itu namanya tape campur ragi, singkong campur ragi dibungkus daun, namanya tape. Capek kan hadapi orang-orang yang kerasukan setan kayak begini? Capek kan teman-teman? Capek. Pertanyaan saya, mana perintah Yesus agar manusia menyembah dirinya? Baca Yohanes 1, kata dia. Sudah dibaca Yohanes 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Ia pada mulanya bersama-sama. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Itu siapa tuh dia tuh? Ayo. Jawab Padi, jawab Padi. Selamat pagi Padi, itu dijawab silakan. Dia Langsung itu aja. siapa? Ayo. Jangan bilang Yesus, Maria aja belum hamil. Jangan sampai kau bilang Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Yesus belum ada, ibunya aja belum hamil. Jangankan hamil, Maria aja ibunya belum ada pada saat itu. Ayo. Hamil. Jangankan hamil, Maria aja ibunya belum ada pada saat itu. Adi, selamat siang. Ini. Kenapa jadi berhala ini Pak Adi, Pak Evangelion? Bagi. Nah, bagus, mantep Pak. Kasih tanda-tanda kehidupan lah. Lanjut. Dia di situ siapa, Bang? Di Yohanes 1 nomor 3 itu siapa dia di situ? Gimana, Bang?
Yohanes 1 nomor 3, dia di situ siapa? Yohanes 1 nomor 3 bang. Iya. Bentar bang. Silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, Ya. ini tentang Bapa dan firman-Nya bang. Ya, dia di situ siapa? Dia ini Bapa bang. Bukan Yesus. Dalam konteks ini tentang menceritakan hakikat Bapa bang. Iya, itu bukan Yesus. Bapa dan firman-Nya bang. Bukan Yesus ya. Bukan bang, bukan bang. Oke, pertanyaannya, Yesus termasuk yang dijadikan oleh dia atau tidak? Bang. Termasuk, Berarti Yesus ciptaan. dari firman, ya dia ciptaan bang. Jadi manusia Alhamdulillah. diciptakan bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman Kristen kita, sebagian itu kalau saudara Evangelion ini tidak menyembah ciptaan, berarti teman-teman Kristen itu menyembah ciptaan kan? Ya kalau mereka Trinitas bang, itu mereka menyembah itu bang, menyembah anak manusia bang, dia bang, menyembah anak manusia. Iya. Kalau saudara ini apa? Saya ya Kristen aja bang, pengikut setia bang. Nasrani. Boleh dibilang seperti itu bang, pengikut. Evangelion kau ini tipu-tipu, kau ini Islam tapi bilang Kristen. Ya Loh. apa kau bang? Pengikut Yesus yang benar itu tidak menyembah Yesus memang. Itu pengikut yang betul. Kelihatan Itu yang betul, Evangelion Bang. ini Muslim dia. Loh. Kristen. Pengikut Yesus itu Muslim. Kalian itu yang nyamar jadi pengikut, padahal Anda itu Sejak adalah kapan? anti Tidak Yesus. ada Anda itu. arkeologis Kalian itu apapun pengikut. tidak ditemukan tentang Islam sebelum itu. Memang tidak ditemukan Islam karena belum ada bahasa Arab di situ. Tetapi yang disebut Shalom sudah ada. Shalom itu Anda baca di dalam Yeremia 29 nomor 11. Tidak ada itu. Islam Apa yang tidak ditulis di sana? Tidak Ayo. ada Aku tahu hal-hal tentang apapun. rancangan-rancanganku Tidak ada tentang fakta kalian. sejarah, Yaitu tidak ada rancangan apa? penemuan Rancangan arkeologis. Shalom. Bahkan di Arab Saudi Rancangan Shalom. Bukan rancangan kufur, tapi rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan laknatullah. Itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dirancang Tuhan adalah Shalom. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Apa damai sejahtera itu? Shalom. Apa Shalom itu dalam bahasa Arab? Islam. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut Yesus, otomatis tidak menyembah Yesus. Itu pengikut. Tapi mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Seperti saudara Evangelion, itu pengikutnya Yesus. Anda saudara Adi itu adalah anti Yesus. Parah kali Adi ini. Adi, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Anda pasien saya yang ketiga. Silakan jawab. Sampai kiamat tidak pernah ketemu bang perintahnya itu bang. Keren. Keren. Adi. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Iblis itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau Yesus datang sebagai manusia, berarti dia bukan Tuhan. Siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, maka dia adalah setan. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda itu setan. Anda itu setan. Maksudnya cuplis. Ya, betul. Anda itu cuplis. Cuma percaya iblis. Gitu. Paham enggak sampai di situ? Kenapa Anda disebut cuplis? Anda paham?
Karena itu percaya iblis. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus bersih dari ajaran-ajaran seperti itu. Yang benar ini saudara evangelion. Dia mengaku sebagai pengikut dan tidak menuhankan daripada Yesus. Kalau tidak menuhankan Yesus tapi mengikuti ajarannya, berarti dia sudah selangkah meninggalkan ajaran sesat seperti ajaran kalian. Begitu Adi. Ya, karena Adi malu-malu dan dia nggak berdaya, teman-teman. Mungkin baiknya saya mandi dulu karena saya sudah 5 hari nggak mandi. Silakan dilanjut dulu, teman-teman. Jadi Adi ini adalah cuplis, bisa juga disebut toples. Toples itu apa? Tutup otak, tetap apa? Tetap ngeles Bang. Tetap apa? Ngeles. Jadi dia toples, tutup otak, tetap ngeles. Itulah Adi. Itulah siapa tadi? Jadi 3 orang tadi itu adalah cuplis dan toples. Toples adalah tutup otak tetap ngeles, cuplis adalah cukup percaya kepada iblis. Nah itulah Adi. Demikian. Silakan dilanjut teman-teman. Saya monitor, saya mandi dulu. Dah hampir sepekan saya tidak pernah mandi. Silakan. Siap, Tatsma. Silakan Bang Ardi. Iya, yang mana yang mau di... Ini cuplisnya di bawahmu. Yang Evangelion atau yang Adi ya? Adi. Gimana Bang Adi? Masih monitor Bang? Lis. Ambulan ini kayaknya. Oh iya teman-teman. Ya informasi akun saya yang kedua mati syahid. Jadi minta tolong yang ini di follow ya teman-teman ya. Akun pertama ini ya. Akun saya kedua langsung mati syahid. Blokir permanen. Sama kemarin juga. Gara-gara cuplis. Kacau. Viewernya itu 4.000. Oh follower saya hampir 9.000. 4.000 itu. Mati ini cuplis ini lama-lama ini tak gigi telinganya ini. Ayo follow ya teman-teman, akun saya yang ini ya, di follow nanti saya akan buat akun lagi yang banyak ya. Thank you Bang Ardi. Ya siap. Ardi. Gimana Bang? Ini seperti cuplisnya ini sudah hidup. Oh ya, ayo Bang Adi, silakan Bang Adi, mau diskusi apa Bang? Saya tidak ada untuk diskusi. Nah terus ya udah, abang mau apa kesini, naik apa, mau ngapain? Ya itu aja menjawab itu. Menjawab apa? Bahwa Yesus itu ada Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Siapa yang menyuruh Yesus? Siapa yang menyuruh menyembah Yesus Bang? Kau juga sama seperti Suma. Nah, pertanyaan simpel. Yang menyuruh Anda, yang mengajari Anda menyembah Yesus itu siapa? Saya kan tanya simpel toh. Kalau di tempat kami gini nih Bang. Kalau ditanya siapa yang menyuruh kamu menyembah Allah, Ardiansa? Oh Allah sendiri yang mengajari gitu. Di mana surat ayatnya? Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sembahlah aku kata Allah. Nah, gitu. Itu Allah yang mengajari. Nah, sekarang gantian saya tanya. Kalau di kekristenan, sabar. Kalau di kekristenan, siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus? Saya tanya nama subjeknya ya. Kalau siapa kan berarti subjek kan ya. Siapa? Lah kan nama kan. Sebutkan namanya yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus. Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, di mana Yesus mengajari untuk menyembah Yesus? Di mana ayatnya? Seluruh ayat kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Mulai sakit nih orang. Apa mulai apa? Emangnya kamu baca buku itu hanya baca per ayat? Ya udah, sekarang tuh suatu konsep. Ya udah, sekarang saya Kan cara minta. kau bersekolah. Selama Ya udah, kau sekolah sekarang itu hanya baca satu ayat saja ngomong untuk bisa terus Anda ya, Bang. lulus. Sabar Bang, sabar. Tenang dulu Bang ya. Kita diskusi baik-baik aja. Di mana Yesus mengajari Anda untuk menyembah dirinya? Di mana? Ayatnya di mana? Kan aku udah bilang tadi. Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Sudah baca belum?
Udah, Satu udah buku baca. ya, itulah kebenaran itu. Enggak, maksudnya di mana tertulis Yesus menyuruh menyembah dirinya? Di mana tertulisnya? Kan tuh secara umum tuh. Saya tanya secara Contoh khusus. saya kasih satu ayat ya. Ya, kasih satu ayat, silakan. Contoh yang tadi dibahas oleh Yohanes tuh. Dalam Yohanes tadi itu. Apa? Yohanes Berapa? Yohanes 1. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat berapa? Abang pernah dengar nggak bahwasanya Yesus itu menyuruh menyembah Allah? Abang pernah dengar nggak? Iya, Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya sendiri, betul nggak? Betul nggak? Benar, dia suruh menyembah Bapa. Allah. Yang kami tahu Allah dalam kitab suci itu Bapa. Kami tahu dia Bapa. Di situ tertulisnya Allah, bukan Bapa. Di situ Ya, tertulisnya Allah. Anda kan tidak tahu siapa kan Allah. Saya kalau tanya orang Islam, Allahmu itu siapa? Kalau berarti kami itu Allah itu Bapa. Berarti Bapa itu Yesus. Putra dan Roh Kudus. Berarti Bapa itu sama dengan Yesus. Bapa itu Yesus, sama dengan Yesus. Oh, berarti oneness Anda. Bukan. 3. Trinitas. Jadi saya terangkan di sini. Ya Allah. Loh, kalau oneness itu menganggap Yesus adalah Bapa. Gitu loh. Yesus Itu adalah oneness. firman-Nya Bapa. Deh. Kalau dengerin. Kalau Anda menyamakan Yesus dengan Bapa, berarti Anda oneness. Gitu loh. Paham? Karena oneness Sama dalam hakikatnya, kealahannya itu. Yo, tapi Yesus bukan Bapa. Kalau Tritunggal itu Yesus Iya, bukan Bapa. tapi kealahannya itu. Nah, tadi yang bilang Yesus adalah Bapa siapa? Yang bilang Yesus adalah Bapa siapa tadi? Enggak, yang bilang tadi. Dalam hal apa? Hakikatnya itu, kealahannya. Enggak, tadi Anda enggak bilang gitu. Nah, itu saja. Enggak bilang gitu. Enggak. Terserah Jadi Anda. yang disuruh menyembah di situ, jadi yang Yesus suruh sembah di situ, Yesus menyuruh menyembah dirinya atau Yesus menyuruh menyembah Bapa? Justru ketika Yesus misalnya kalau dalam Alkitab itu Yesus menyuruh dia disembah, maka itu membenarkan Anda karena Anda menganggap bahwa kami menuhankan Yesus. Justru kalau Yesus minta disembah itulah maka kita akan menuhankan Yesus. Mana Yesus minta disembah, di mana ayatnya? Kan tidak ada kan? Ya sudah, berarti siapa yang ngajari Anda untuk menyembah Tapi Yesus? tidak harus dia minta, bukan berarti dia bukan Allah. Ya oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus? Yang mengajari Alkitab. siapa? Alkitab. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Yohanes 1 itu. Hah? Yohanes 1 ayat berapa? Ayat 1. Mana tertulis menyembah? Ada nggak tertulis menyembah di situ? Tahu Yesus dari mana? Kamu tahu Yesus dari mana? Enggak, pertanyaan saya, ada tulisan menyembah nggak di situ? Saya nggak tanya tahu dia Yesus dari mana. Enggak, bukan itu. Tidak ada, tetapi secara Ya sudah, berarti asumsi ya. ini bukan asumsi. Oh, berarti data. Data jelas. Oh, berarti Kita ada baca dalam Yohanes 1. di mana tertulis kamu harus menyembah aku Yesus gitu, di mana? Makanya saya jelaskan ini dulu supaya kau bisa mengerti. Enggak, aku nggak tanya itu. Gini loh, kalau abang saya tanya sudah mandi apa belum, jangan jawab aku sudah makan. Oh, salah. Pertanyaan saya sudah mandi apa belum, bukan sudah makan. Nah, aku tanya sekarang. Aku bilang aku dari kamar mandi. Ya berarti bukan sudah makan kan? Nah, emang mau makan di kamar mandi? Tapi dari kamar mandi itu menunjukkan sesuatu tidak? Dari kamar mandi dan saya datang itu tidak dalam keadaan ini, kamu bisa lihat saya apakah saya bersih. Oh enggak, siapa tahu Anda siapa tahu Anda bukan mandi. Ayo. Tapi Anda kan bisa lihat. Bisa lihat apa? Begini dulu, saya izin dulu, Abang Ardi ya. Abang Ade sudah berapa lama mengalami gangguan pemikiran? Enggak pernah. Kalau Anda dari awalnya menganda-anda. Hah? Saya hanya bertanya Bang Bu.
Sudah berapa lama Anda mengalami gangguan pemikiran? Ya, oke. Itu ya saya untuk Coba menjawab. gini Bang Adi, coba baca Lukas 4 nomor 8. Coba buka. Lukas 4 nomor 8, coba dibuka. Oke. Dibaca yang kenceng. Lukas 4 nomor punggung 8. nomor punggung 8 ya. Ngikut dia ya bilang nomor punggung ya. Iyalah. Kan gangguan, nggak apa-apa lah. Kan namanya gangguan juga, gimana sih? Silakan. Ayo. Kalau Anda mampu menjawab itu, berarti Anda berhak menerima hadiah toples. Itu saya. Ayo coba buka Lukas 4 nomor 8. Coba buka. Baca. Baca. Kau baca saja tuh. Loh. Jangkrik. Aku yang suruh baca. Baca. Bacalah, Bang. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apa definisi saja? Saja, definisi saja apa? Kepada Dia sajalah. Nah, saja itu definisinya apa? Ya kepada Allah saja. Iya, definisi saja itu apa? Hanya Allah, hanya. Hanya Allah, bukan hanya Yesus kan? Hah? Bukan hanya Yesus kan? Hanya Allah kan? Itu tulisannya Apa Allah atau dan Yesus? Roh Kudus? Tulisannya Allah atau Yesus tulisannya? Enggak, yang tertulis itu loh, yang tertulis Allah atau Yesus tulisannya? Allah Tritunggal. Enggak ada Tritunggal tulisannya. Yang tertulis Allah Tritunggal. enggak ada tulisannya. Justru kalau Anda bilang begitu, kalau mau cari lagi di sini justru di sini ayatnya. Aduh ya Allah. Yesus itu Allah. Apanya di Dia sini? meminta untuk Mana? disembah Allah. Kan Anda bilang di Al-Qur'an kan begitu, Allah meminta dia untuk disembah. Di sinilah sama tertulisnya. Ya, ini Yesus Allah. itu juga Allah. Yesus itu menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya sendiri, paham? Terus yang meminta di sini siapa? Loh, dia itu oke, dan hanya kepada dia, Saya dia bukan itu Yesus. Kenapa Yesus yang harus mengatakan ini bukan Allah? dengerin. Ya karena Yesus utusan Allah. Dengerin ya. Bukan Dia utusan. itu Justru Anda salah di situ. dengerin. Dia itu kan ada tulisan dia, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, betul ya? Ada tulisan dia ya, betul ya? Nah, dia itu apakah first person singular, second person singular, atau third person singular? Dia. Coba jawab. Nggak tahu dia bahasa Inggris. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja ya, bahasa Indonesia. Saya sementara di luar negeri bukan seperti Anda. Oh, di luar negeri kan? Berarti tahu kan? Iya. Ya, aku. Dia itu apakah A first person singular, B second person singular, atau C third person singular? Yang mana? Third person singular. Third person singular. Oke, yang ngomong ini apakah yang ngomong ini siapa? Yesus kan? Nah, yang ngomong ini apakah A first person singular, B second person singular, atau C third person singular yang ngomong? Mampus. Mampus. Tinggal jawab aja A, B, C. Iya, yang ngomong ini Yesus kan yang ngomong. Nah, yang ngomong ini apakah A first person singular, atau B second person singular, atau C third person singular? Yang mana? Yang ngomong? Katanya di luar negeri, masa nggak ngerti? Apa yang mana? Loh, saya tanya kamu kok. Jawab dulu. Kalau menurut Anda siapa? Jawab dulu. Punya ini. Jawab dulu. Kalau ditanya itu dijawab, Bang. Jangan dilempar balik. Bikin juga D-nya, Bang. D tidak tahu. D tidak tahu, yang mana? Lalu kamu yang jawab. Bingung dia. Cuplis. Coba jawab dulu pertanyaan saya, Bang. Jawab dengan baik. Kita kan diskusikan baik-baik, gitu loh ya. Tanya.
Ya oke. Ya jadi yang mana? Yang ngomong ini apakah A first person singular, B second person singular, atau C third person singular? Yang ngomong. Nah, First person singular. first person singular, pinter. Kalau dia tadi kan third person singular, betul ya? Iya. Nah, sama nggak first dengan third? Beda. Kena. Itu. Apa yang Beda kan? lucu? Beda kan berarti kan? Justru beda itulah bahwa Allah itu Iya Tritunggal, beda. bukan Allah itu satu. Loh, justru dengan iya berarti bukan Yesus Justru kalau apa beda. yang justru? Loh, berarti bukan Yesus kan kalau beda? Ayo. Apa Ayo. yang lucu? Kalau saya yang ngomong nih, kalau aku yang ngomong gini, aku ngomong gini nih, aku sebagai first person singular, aku ngomong gini. Ada tertulis, aku ngomong sama Adi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apakah saya adalah Allah? Kalau Saya adalah orang ketiga. Anda bukan Apakah Allah, sudah jelas. Anda dengerin, bukan Allah. dengerin. Apakah saya adalah orang ketiga? Apakah saya yang ngomong ini adalah orang ketiga? Jawab. Ya iya, orang ketiga Anda. Lah, saya ini orang pertama yang ngomong, kucluk. Lalu orang yang kau bilang yang ngomong itu orang pertama, first person singular, orang pertama tunggal. Lalu orang Gitu loh. itu siapa? Kalau dia itu merujuk kepada orang ketiga tunggal, makanya saya sebut third person singular. Sama nggak first person singular, orang pertama jamak dengan orang ketiga orang pertama tunggal dengan orang ketiga tunggal, sama nggak? Ya nggak sama. Nggak sama, berarti Beda dalam beda. Berarti Yesus bukanlah Allah, karena Allah yang dimaksud adalah third person singular, sedangkan yang ngomong adalah first person singular. Berarti berbeda. Ada hubungannya dengan kealahan Tritunggal. Ngeyel aja, udah jelas beda kok. Beda itu. Coba buktikan kalau dia itu adalah first person singular. Ayo coba buktikan. Coba kasih tahu saya, dia itu adalah first person singular. Coba kasih tahu saya. Gimana caranya bisa? Bisa nggak? Dia itu jadi first person singular. Nggak bisa nggak? Dia itu menjadi first person singular, bisa nggak? Bisa lah. Gimana caranya? Bisa. Caranya Gimana? Yohanes tadi. Enggak, di sini ini loh. Kok Yohanes? Yang saya tanya dia. Di Yohanes itu nggak ada dia. Yohanes itu nggak ada tulisan dia. Saya ini pertanyaan saya, dia di Yohanes itu, Yohanes 1 ayat 1 itu nggak ada dia. Yang saya tanya itu dia. Ditanya sudah mandi apa belum, kok jawab sudah makan. Saya nggak tanya sudah makan loh. Ayo coba buktikan kaidah bahasa mana yang menunjukkan dia itu bisa disebut orang pertama tunggal, di mana? Hubungan orang pertama, orang kedua, ketiga, keempat. Nah kan udah mulai stres dia. Udah mulai stres dia. Stres, udah stres. Bang Ardi, udah Udah stres. Iya, dia udah bilang berbeda, berarti Yesus bukan Allah. Karena Anda bilang berbeda, ya sudah selesai. Mau kemana? Di sini aja. Katanya tinggal di luar negeri. Masa nggak paham sih antara dia dengan first person singular dengan third person singular? Masa nggak paham sih? Katanya tinggal di luar negeri. 1, 2, dan 3. Nah, apakah 1 sama dengan 3? Itu Anda di matematika kan cara konsep ketuhanan. Apakah 1? Apakah 1 sama apakah orang pertama sama dengan orang ketiga? Sama nggak? Sama nggak? Satu dan sama. Apakah orang pertama sama dengan orang ketiga? Sama nggak? Bilang aja sama, gak apa-apa kok. Gurunda, monitor, lanjut Gurunda. sorry, mohon maaf Gurunda, lanjut Gurunda. Saya cuman monitor aja deh, silakan lanjut. Saya cuman bisikin ke dia, bilang aja sama, toh tidak ada Ya yang sama aja supaya Anda puas. Ya jangkrik.
Aduh. Kacau ini Bang Adi Tanya kalau dulu mau Bang jujur Adi. ya. Dia Ya. tinggal di luar negerinya di mana? Iya, luar negerinya di mana? Jangan-jangan Timor Leste. Di Sabah, di Sabah dia, di Sabah. Dijual oleh pendeta, terdampar di kelapa sawit. Oke, aku tanya Bang Ewanglion dulu deh. Bang Ewanglion monitor, Bang. Biar kita bisa. Oke, sabar Bang Adi. Sabar. Bang Ewanglion, apakah sama orang pertama tunggal dengan orang ketiga tunggal, sama nggak? Beda Bang, secara perspektif beda. Beda. Apakah bisa dilanggar kaidah bahasa itu? Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Yang bisa melanggar hanya orang apa? Orang yang berbeda Bang yang bisa melanggar Bang. Orang gila, orang kucluk yang bisa melanggar itu. Itu loh. Siapa? Ya, Adi. Siapa lagi? Jujurlah Adi. Kejadian ini agama apa sebenarnya? Kristen dia. Kristen, cuman dia nggak menuhankan Yesus. Oke Adi ya. Jadi Adi kalau mau jujur, kalau mau terbuka, kalau mau jujur otaknya mau sembuh, sebetulnya kau dengan satu ayat saja, kau itu sudah bisa jujur. Harusnya. Kalau kau mempertahankan keimananmu, doktrinmu di sini, hanya dengan satu ayat saja sudah pasti bisa tumbang. Salah satunya Yohanes 4 ayat 8. Sekarang saya tanya lagi. Yesus itu menyembah atau tidak menyembah? Coba. Jawab. Tinggalkan HP-nya di WC, Bang. Oh, di WC. Pantas aja. Kacau gitu loh. Halo, saya dengar. Ya, Yesus itu menyembah atau tidak menyembah? Kita akan lari-lari nanti. Aku tahu jawabanmu lari-lari, maka aku ikutin lari-larimu. Oke, Yesus itu menyembah atau tidak menyembah? Menyembah siapa? Saya tanya, Yesus itu menyembah atau tidak menyembah? Menyembah siapa? Menyembah Tuhan lah. Masa menyembah cacing? Kenapa dia harus sembah Tuhan? Loh, saya tanya Yesus itu menyembah atau enggak? Tidak ada di situ. Baca Yohanes 4:22, baca. Kau baca, Baca. saya dengar. Baca. Bacalah kau. Loh, Baca Yohanes Baca saja, 4, Pak. baca aja. Kau biar pinter, kau saya kirim ke perpustakaan kata Bang Zuma. Baca. Oke, aku Baca baca aja, ya. kenapa malu-malu Pak? Ya udah nggak apa-apa, kita. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini ngomong sama perempuan Samaria ya, Yesus ini. Yang ngomong Yesus ini. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kami di situ termasuk yang ngomong atau enggak? Termasuk. Berarti Yesus menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Bapaknya ya. Menghormati. Menyembah Bapa. Berarti Yesus menyembah Tuhan. Apa salahnya kalau dia menyembah Tuhan? Oh, berarti Tuhan menyembah Tuhan. Apa salahnya di situ Tuhan menyembah? Iya, kita sepakat dulu ada Tuhan yang menyembah Tuhan. Sepakat? Iya. Terus apa yang salah? Masuk akal kah itu? Masuk akal kah itu? Masuk akal. Masuk angin. Ya, masuk di akalmu. Kena lagi ya Allah. Masuk angin. Pertanyaannya apanya yang salah? Kalau tidak masuk akal itu apanya yang salah? Bagaimana kesalahan Allah menyembah Tuhan? Coba jelaskan. Yakinkan saya bahwa Allah menyembah Allah itu salah. Oh, ya sudah. Berarti Tuhan menyembah Tuhan, sepakat? Saya butuh itu. Coba jelaskan. Kalau Anda bilang itu salah, harus kasih buktinya itu salah. Salah Pak. Apa? Iya. Gimana cerita? Coba saya berikan satu contoh kepada Anda. Lanjut, Bang. Ada tidak mobil naik mobil? Ada. Di mana mobil naik mobil? Gak pernah lihat truk yang biasa ngangkut mobil. Itu ngangkut bukan naik gitu. Oke, biar konsentrasi. Di mana? Ada. Ya udah. Sekarang gini loh, kita fokus di sini. Udah Ada yang fokus. salah, kan? Fokus dulu, Bang. Anda itu harus pintar Iya, itu bahwa kalau fokus. bilang kami salah, tunjukkan Iya. kami salah di mana. Iya, nggak apa-apa. Ini kan khusus orang gila, kita ikutin kamu. Tapi yang ngomong gila sih. Biar perlu buat kamu gila supaya kamu tahu. Oh ya udah. Berarti Tuhan Anda ternyata menyembah Tuhan ya?
Ya itu. Nah, lebih sakti Terus yang mana? gimana? Lebih sakti yang mana? Yang menyembah atau yang disembah? Lebih kuasa mana? Lebih kuasa sakti yang keduanya. disembah Tuhan Yesus. bisa sembah Tuhan itu Dengerin, luar biasa. dengerin. Lebih kuasa mana? Tuhan yang menyembah atau Tuhan yang disembah? Ya dua-duanya kalau sesama Tuhan. Oh, dua-duanya kerjasama gitu. Ya iya. Kacau, Mak. Berarti ada berapa Tuhan? Saya tanyakan kau. Berapa? Apakah cara kamu Tunggu. menyembah Tuhan sudah paling sempurna? Tunggu. Berarti ada berapa Tuhan Cara itu? Anda menyembah Tuhan Anda itu paling dengerin. sempurna. Apakah Anda sudah menjalankan sholat dengan sempurna? Tidak Dengerin. pernah kan? Dengerin. Ada berapa Tuhan? Kalau Tuhan menyembah Tuhan ada berapa Tuhan jumlahnya? Cuplis. Ayo. Kamu tidak paham, Ardi. Kamu tidak paham. Belum dibaptis. Ayo Yohanes 4 dengerin. Yohanes 4:22 berbunyi, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau kami itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan menyembah Tuhan. Ya. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Ayo. Hah? Udah tuh saya jawab. Berapa? Udah saya Satu jawab. Tuhan. Satu Tuhan. Siapa yang satu itu? Yang disembah Bapa, atau yang Putra, menyembah? dan Roh Kudus. Di situ kan tertulis. Pertanyaan saya, coba dengerin ya. Yang satu itu apakah yang menyembah atau yang disembah? Yang itu dua-duanya satu. Nah, dua kan berarti kan? Dua-duanya katanya. Dua kan? Ya dua itu satu. Lah? Kalau tidak ada kesatuan, bagaimana bisa menyembah? Kalau Anda tidak bersatu dengan sesuatu yang lain, bagaimana mungkin Anda berrelasi? Gimana? Berarti ada dua Tuhannya ya? Dempet gitu. Dua Tuhan dempet jadi satu gitu, dempet. Cara berpikirnya seperti dua Tuhan berarti duanya dempet, ngempret. Iya, dempet. Oh, berpisah atau dempet? Saya tanya, dua Tuhan ini berdampingan atau berpisah? Dua Tuhan ini berdampingan atau berpisah? iya, berdampingan. Dua Tuhan ini loh, Menurutmu berdampingan atau berpisah? bersatu? Loh, bersatu berarti berdampingan kan? Ya terserah, bersatu bisa berdampingan. Oh, berarti yang penting selama bersatu ya dimanapun dia bersatu. Gimana Saya bersatunya? kan orang Indonesia di luar, yang satu di luar yang negeri kan satu tetap saya bersatu. Dengerin. Yang namanya bersatu itu ketika Allah Bapa itu ada di sorga, maka Yesus juga di sorga. Tapi yang namanya berpisah, ketika Allah Bapa ada di sorga, Yesus di bumi. Pada saat itu Yesus di bumi atau di sorga? Pada saat itu. Pada saat itu. Apakah keterpisahan itu? Pada saat itu, dengerin. Pada saat Yesus sebelum disalib, Yesus ada di bumi atau di sorga sebelum disalib? Sebelum dunia diciptakan Yesus sudah bersama. Kemana-mana. Kemana-mana apa di mana? Bang ditanya kok. Pada saat Yesus sebelum disalib. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Oke, pertanyaan saya ganti. Pada saat Yesus disusui oleh Bunda Maria, Yesus ada di sorga atau di pangkuan Bunda Maria? Terus menurut kamu di mana? Saya tanya, jawab. Yang disusui itu siapa? Yesus. Terus Yesusnya di. Nah, berarti iya, pertanyaan saya, pada saat Yesus disusui di Bunda Maria oleh Bunda Maria, itu di sorga atau di bumi? Dia di mana itu? Maria di mana? Di bumi. Nah, kau simpulkan saja tuh Yesus di mana? Nah, terus Allah Bapa di mana? Menurutmu di mana? Di sorga. Ah, itu sudah kau jawab. Beda tempat nggak? Apa salahnya beda tempat? Berarti berpisah, bukan bersatu. Berarti berpisah, bukan bersatu. Perbedaan itu tidak kontradiksi dengan kesatuan. Itu namanya berpisah, itu bukan bersatu. Perbedaan Allah itu hadir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit ini. Mungkin begini Bang Ardi. Terus Allahmu di mana? Allahmu di mana? Di surga doang gitu. Gak kemana-mana dia. Jangan samakan dengan Tuhan kami, beda. Nah, itu kesalahan Anda itu kok kesalahan? dengan sama ya. dua hal yang berbeda itu. Tapi kok otaknya berbeda, Bang.
Bang Ardi, inilah contohnya mengalami kemacetan nalar kronis tuh kayak gini Bang Ardi. Tidak. Itu pemikirannya itu lebih maju. Apanya yang maju? Siapa yang maju? Maju kemana? Maju ke neraka? Negara-negara maju. Cuplisnya yang maju. Negara-negara maju yang Islam pun harus gunakan pemikiran Bang, Kristen. Kalau Bang enggak, Ardi, nggak bisa saya tanya maju-maju. sedikit dulu boleh Lanjut ya Bang Bunda Ardi? Nora, lanjut Bunda, gantian kita Bunda, lanjut Bunda. Begini, Adi, Bunda. sekarang saya tanya, Yesus ini yang saya baca di Bible kan dia duduk di sebelah kanan Bapa ya, di surga ya. Nah, pada waktu Yesus di bumi, Bapaknya di surga. Ah, surga ini ciptaan apa tidak nih? Menurutmu apa? Enggak, saya serius nanya. Jangan menurutmu, menurut iman Kristen surga ciptaan apa tidak? Surga itu kan di mana Allah berada tuh. Saya bertanya, surga dan neraka ciptaan Bapa apa tidak? Lama banget mikirnya. Menurut Anda di mana? Saya tidak tanya berada di mana surga, karena saya belum pernah ke surga, ya kan? Saya bertanya, menurut iman Kristen, apakah surga dan neraka ciptaan dari Bapa? Surga itu tidak diciptakan. Jadi diapain surga? Kok bisa ada Surga dia? itu mana Allah berada. Terus Allahmu di mana? Di dalam apa? Sekarang jangan tanya keberadaan Allah saya. Saya bertanya, surga dan neraka ini ciptaan atau tidak? Surga itu ada bersama-sama dengan Allah. Kapan surga itu ada? Nah, itu pertanyaan yang paling buruk itu. Karena menurut keimanan Islam, segala sesuatu. Pertanyaannya buruk karena susah dijawab. Enggak, lanjut. Iya, karena menurut keimanan Islam, segala sesuatu yang dijadikan itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, termasuk surga dengan neraka. Nah, waktu itu makanya Allah saya di mana? bertanya kepada keimanan Kristen, Sebelum surga apakah diciptakan, surga dan Allah di neraka mana? itu diciptakan apa tidak? Terus Allah di mana? Saya tidak bertanya keberadaan Bapak kamu. Saya bertanya, surga ini ciptaan atau tidak? Surga dan Allah itu sama-sama keabadian, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Ini pertanyaan Mbak Nora ini, surga dan neraka itu ciptaan atau bukan, itu aja. Oke, dia tidak diciptakan. Lalu siapa yang membuat itu surga? Hah? Siapa yang menciptakan sehingga dia ada? Tidak diciptakan, dalam artian itu surga dan Allah itu keabadian, sudah tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini surga yang ditanya. Tidak diciptakan, sudah ada Udah ada. sebelum Anda. Apa Bang Darbo, saya sedikit aja Bang Darbo, saya mau tanya Maju ini. lawan. Kalau baca Yesaya 66 angka 9, masakan aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan. Ulangi dulu, Bros. Bros, Oke, ini diulang ya. direkam ini. Ulangi dulu. Direkamlah. Yesaya 66 angka 9. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan. Tanda tanya, firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula. Tanda tanya, firman Allah. Kalau Yesus itu firman, artinya sini firman melahirkan firman. Firman bisa beranak ternyata ya. Bisa dijelasin Pak Adi. Aduh. Yesaya 66 angka 9. Silakan. Kau baca seperti apa kau baca itu? Nah kan baca Pak, Yesaya 66 angka 9. Coba kau baca ulang. Masakan aku membukakan rahim
orang dan tidak membuatnya melahirkan. Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula firman Allahmu. Nah, firman ini bisa melahirkan atau bagaimana? Kalau firman melahirkan firman. Coba Pak jelasin, Pak. Siapa yang berfirman? Nah, siapa coba? Bapak terangin. Itu Tuhan yang berfirman. Nah, di sini Dia firman yang bisa membuka melahirkan. rahim dan sebagainya. Ya, firman menutup rahim kan? Bisa membuka rahim. Betul nggak? Firman itu apa? Aduh, nanya lagi firman itu apa? Firman Iya, toh? perkataan, Pak. Terus kata-katamu itu terpisah dengan kamu tidak? Oh, kalau kata-kata saya terpisah, Bapak mau bisa pegang kata-kata saya. Coba Pak, tolong Pak, pegang kata-kata saya. Nah, justru di situlah ketidakterpisahan itulah bahwa menunjukkan Kak, suatu kesatuan. Baik, kalau dia nggak terpisah, dia bisa loh di sini. Firman itu Allah bukan? Nah, itu masalahnya. Coba Bapak tanya sendiri, tanya sama Bapak sendiri. Soalnya Bapak yang firmannya Kamu jadi dan manusia. firmanmu berbeda tidak? Bapak yang menuhankan firman jadi manusia, jadi Tuhan loh. Jangan tanya Siapa yang saya. menuhankan firman Allah sendiri kok punyanya Allah? Ya pastilah Tuhan. Pak, firman ini jadi manusia. Kan jadi daging, dia jadi manusia. Terus jadi Yesus nih. Yesus loh ini loh. Coba Pak terangin, Pak. Firman melahirkan Baca di firman loh. Yohanes. Baca di Oh, mau Yohanes. kemana ke Yohanes? Baca Enggak di jelas situ ini. Yohanes itu. Kau ganti Yohanes kata berapa? firman dengan putra. Firman dengan putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baca di situ firmannya itu. Pada mulanya adalah putra. Diganti, Itu ganti katanya bersama-sama bros. dengan Allah. Karena firman itu Ganti, adalah ganti putra. apa Pak? Ganti apa? Diganti putra firman itu. Hah? Diganti putra. Terus Mau diganti putra? Aduh, berat kali nih. Baik. Ya. Pada Silakan, Bang. mulanya adalah putra. Putra itu bersama-sama dengan Theos. Dan putra itu adalah Theos. Jadi Maria melahirkan Theos. Ya iya. Jadi Theos pun dilahirkan. Terus? Menurutmu nggak Apa bisa? tuh? Ya bisa lah. Bisa. Tetapi yang lahir itu bukan Theos, tapi firmannya yang dilahirkan. Gimana sih ini? Toples satu ini. Allah dan firmannya. Kau tertawa. Tadi katanya bisa, sekarang nggak bisa. Apanya nggak bisa? Nanya lagi ini lama-lama tak gigi nanti ini. Jangan nakal bang. Bang Dalbo, Kenapa? saya lanjutkan yang tadi ya. Tadi karena Ya, jangan silakan, Dek. putus langsung. Ya. Adi, Silakan, nah kan silakan. di dalam Ya. Yohanes tadi, Ya, segala Bun. sesuatu telah dijadikan oleh Dia, termasuk surga dengan neraka. Ya kan? Kan Tuhan menciptakan surga dengan neraka juga. Karena semua ini yang ada di dunia ini, bahkan yang tidak ada di dunia pun, itu ciptaan dari Bapa kan gitu. Nah, pertanyaan saya tuh, menurut keimanan Bang Adi itu, emang surga ini ciptaan atau tidak? Di Alkitab bilang apa? Ya kamu jawablah. Kamu nggak gini loh. Ini kamu gereja di mana sih? Penasaran saya dengan gerejamu. Jangan-jangan pendetanya siapa? Si Gilbert ya? Bukan. Gereja di mana? Atau nggak pernah gereja? Enggak pernah. Pendetanya luka. Enggak, kok kayak gini loh. Ada Kristen-Kristen yang lain ya. Itu enak kalau pas ditanya, walaupun dia jarang ke gereja lah. Kita tahu kalau memang kalian ini jarang ke gereja karena nggak ada perintah untuk ke gereja tuh nggak ada. Ini aja deh. Itu ada evangelian itu. Kristen juga. Evangelion itu dia Islam pura-pura Kristen itu. Gak usah fitnah, nggak baik loh. Karena ada memang denom Unitarian itu tidak menuhankan Yesus. Nah, itu kan mereka tuh yang sesat. Gitu loh. Orang memang Yesus mengatakan dirinya utusan, kenapa pula kalian jadikan dia Tuhan? Makanya ini yang gabrul kalian. Kalian aja bertentangan dengan oneness, bertentangan juga dengan Kristen apa itu, progresif. Jadi banyak, kalian tuh belum tuntas sebenarnya ketuhanan kalian tuh bagaimana.
Jadi Adi begini ya, kalau memang enggak gini deh, memang agak error juga sih, memang pemikiran cara berpikir kamu bagaimana. Yang mau saya tanyakan begini, kalau memang Bapa yang menciptakan surga dengan neraka, kenapa bisa Bapa itu berada di surga? Karena setahu kita yang namanya tempat, itu kan surga ini dengan neraka ini adalah suatu tempat. Sama seperti kita di bumi. Kesalahan itu bukan tempat Ya, kan. enggak, dengarkan aja dulu deh. Karena kamu kalau ditanya menurutmu, saya tidak berdiskusi sama orang yang sebenarnya tidak bisa diajak untuk diskusi. Gitu loh. Ya. Jadi kalau surga dan dengan neraka kita samakan dengan rumah ketika kita ada di muka bumi ini. Ketika kita masih hidup, tempat naungan berlindung kita itu adalah rumah. Nah, ketika kita sudah tidak ada lagi pada waktu akhir zaman, nah sekarang tempat bernaung kita ini di mana? Apakah di surga atau di neraka? Nah, kalau Bapa di surga, berarti Bapa ini adalah makhluk. Karena cuma makhluk yang membutuhkan tempat bernaung. Paham kamu di sini ya? Karena makhluk saja yang membutuhkan tempat bernaung. Contoh begini ya, ketika nanti di akhir zaman selesai penghakiman, nah Allah akan menempatkan kita nanti di surga atau di neraka. Nah ini untuk makhluk ciptaan Allah. Gitu loh. Jadi kalau Bapa kamu ada di surga, berarti Bapa kamu ini adalah makhluk. Terus kalau Allahmu di mana? Allah saya itu tidak berada di mana-mana, tidak berada di tempat harus di surga atau di neraka, tidak. Yang kami tahu itu Allah kami itu dekat kepada kami. Dekat di mana? Di mana? Dekat di mana? Ya dekat kepada kami, itu aja. Kepada di mana? Kalau saya bilang, oh Allah itu ada di mana-mana, berarti nanti pemikiran kayak gini. Ketika saya nanti anak saya bertanya, "Ma, Allah tuh di mana?" Oh, di mana-mana, Nak. Berarti pada waktu dia masuk WC, Allah ada di WC gitu. Ya enggak gitu konsepnya. Sama juga kan kalau dekat sama kamu Allah berarti itu dia di WC dekat juga kan? kepada kami, dekat. Nah, dekatnya itu dekat di mana? Ke toilet kamu juga dekat di situ. Oh, pokoknya dekat lah. Intinya Allah kan kami sama tidak di juga. surga. Kalau Allah kami di surga, sementara Allah yang menciptakan surga dengan neraka, berarti Allah saya itu adalah makhluk. Hanya makhluk yang butuh tempat bernaung. Paham kamu Adi? Enggak akan paham. Dengar Adi, kau nggak usah bantah saya. Tadi saya bertanya sama kamu, kamu selalu menjawab menurutmu. Sekarang ini menurut saya. Ya kan kau udah bilang menurutmu. Sekarang kamu diam, kau dengarkan dulu saya ngomong, ya. Laksanakan. Biar saya close karena ada di sini nanti apa. Kalau memang bapak kamu itu bukanlah makhluk, dia bukan makhluk tetapi dia adalah Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan, yang suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat, tetapi dia membutuhkan tempat untuk bernaung yaitu surga, berarti saya bisa dong mengambil kesimpulan bapak kamu ini bukan makhluk, adalah makhluk. Karena surga dengan neraka itu tempatnya makhluk. Siapa itu yang akan menempati? Yaitu kita ini, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Terus salahnya di mana? Situ tadi ya, kau nggak paham. Ini alamnya itu ada tidak? Oke. Sisi ini saya jawab. Allah itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Lalu bagaimana keberadaan Allah? Al-Qur'an menyatakan dalam surah Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh Allah telah menciptakan, aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahid. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta dan pada tubuh mereka sendiri, pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya. Kenapa demikian? Jawabannya, manusia memiliki lambung, manusia tak bisa melihat lambung. Manusia punya akal, manusia tidak bisa melihat akalnya. Manusia punya jantung, manusia tidak bisa melihat jantungnya. Manusia punya darah yang mengalir dalam tubuhnya, tapi manusia tidak bisa kemudian melihat darah itu. Namun Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Allah melihat semua unsur yang ada di dalam tubuh manusia, tapi kita tidak mampu melihat diri kita sendiri. Artinya benarlah pengakuan Allah yang mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Makanya Bang, mau tanya Bang Juma. Iya, silakan. Di surat Al-A'raf Bang Juma, yang Al-A'raf ayat ke-54, sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Itu gimana itu Bang Juma, artinya Bang Juma? Iya, baik. Al-Quran menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Itu ya? Bukan? Salah. Ayatnya keliru. Al-A'raf ke-54 Bang Juma. Oh, itu bukan 54 ya? Ya, yang 54. Allati surat 7 ya Bang Juma, ayat ke-54. Iya, sorry. Saya membacakan ayat keberapa itu? Hal yanzuruna illa ta'wilah. Itu ya? Bukan juga? Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsh yughshil lailan nahar yatlubu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujum musakharat bi amri ala lahul khalqa wal amr tabarakallah rabbul alamin. Itu kan? Ya, itu Bang. Oke, Masya Allah. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bertahta di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Menjadi Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Tabarakallah, Maha Suci Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu bertahta di atas arsy. Jadi saya katakan begini, bumi ini Bang, bumi ini dikatakan bahwasanya bumi ini itu ibaratkan seperti kelereng. Langit pertama itu ketika berada di langit pertama, maka melihat bumi itu laksana seperti kelereng. Begitu kita berangkat naik ke atas ke langit kedua, maka melihat langit pertama dan bumi itu seperti kelereng. Begitu kemudian kita naik ke langit ketiga, digabungkan antara langit kedua, langit pertama dan bumi, itu dilihat seperti kelereng. Naik lagi ke langit keempat, langit ketiga itu dipandang, dan langit kedua, ketiga, kedua, ke satu dan juga bumi itu seperti kelereng. Naik lagi ke atas, di atas langit kelima, menatap ke bawah ke langit keempat, ketiga, kedua, satu, itu seperti kelereng. Naik lagi ke langit keenam, menatap langit kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu dan bumi itu seperti kelereng, seperti koin. Naik ke langit ketujuh, langit ketujuh memandang kembali ke bawah ke langit keenam, lima, empat, tiga, dua, satu, itu semua seperti koin, seperti kelereng. Lalu kemudian naik lagi di atasnya langit ketujuh, ada yang disebut Siratul Muntaha. Ketika di atas Siratul Muntaha, langit ketujuh, enam, lima, empat, dua, tiga, dua, satu, bumi itu seperti kelereng.
Dan di atas Sidratul Muntaha ini ada yang disebut arsy. Di atas arsy, di arsy melihat Sidratul Muntaha, melihat langit ke-7, melihat langit ke-6, melihat kelima, kelima, keempat, ketiga, kedua, ke-1, dan bumi, menatap semua itu dari Sidratul Muntaha. Semuanya ini itu hanya seperti koin besarnya. Dan di atas arsy, arsy itu artinya singgasana. Ada yang disebut tahta. Tahta yang dimaksud di sini adalah kalau di kerajaan, arsy itu tempat meletakkan kaki seorang raja. Itulah yang disebut arsy. Jadi arsy ini bagi Tuhan itu hanya pijakan saja. Dan pijakan arsy itu hanya untuk kaki. Kaki dalam arti kata laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Itu istawa, artinya Tuhan itu kemudian di atas dari segala-galanya. Jadi kalau bumi aja dipandang dari langit ke-7, langit pertama seperti koin, berarti bumi di atas Sidratul Muntaha itu hanya sebutir debu. Lalu bagaimana Tuhan yang maha besar, yang maha besar muncul menjadi bayi di bumi? Siapa yang mengatasi? Makanya di dalam 2 Tawarik dikatakan apa? Benarkah Tuhan akan diam bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit, tidak dapat memuat engkau, apalagi rahim Maria. Itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi tidak mungkin kemudian ketika dikatakan Allah itu bertahta di atas arsy, arsy itu bagaimana besarnya, sedangkan langit aja, langit pertama memandang bumi, bumi hanya seperti koin kecil. Bisa dibayangkan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, di atasnya lagi ada Sidratul Muntaha, di atasnya lagi ada arsy, dan di situ tidak ada lagi di atasnya. Dialah yang maha tinggi, bertahta di atas tanah. Jadi betapa besarnya pencipta alam semesta itu. Lalu kemudian kita ini sombong untuk tidak menyembah kepadanya, malah menyembah kepada sesama kita, makhluk yang melata di bumi. Tuhan yang maha besar itu turun ke dalam rahim manusia ada hal yang mustahil. Kalau Tuhan turun menjadi makhluk, lalu alam semesta ini yang menjaganya siapa? Makanya ketika Nabi Musa datang bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah, kata Nabi Musa, ya Rabb, aku ingin kemudian melihat engkau, karena aku tahu engkau itu ada. Aku tahu engkau itu pencipta. Tetapi aku penasaran ya Rabb. Aku ingin melihat engkau. Tolong tunjukkan kepada saya. Ya. Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, aku beriman kamu itu ada ya Allah. Namun izinkan aku ingin melihatmu. Aku ingin lihat kamu itu seperti apa. Aku penasaran wajahmu itu kayak mana. Apa kata Allah? Karena Allah kemudian pada masa itu tidak ingin mengecewakan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Musa, lan tarani. Dalam bahasa Arab ada 3 kosakata. La, azida, yang artinya tidak. La yang pertama adalah dia biasa, la biasa artinya tidak. Kalau lam itu adalah la dengan mim artinya tidak pernah. Kalau lan yaitu la dengan nun artinya tidak akan pernah. Sementara Allah berkata di situ dengan kata lan. Lantarani artinya kamu tidak akan mampu melihat aku wahai Musa. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa pada saat itu, setelah terkagum-kagum selama di Gunung Tursina, maka Nabi Musa melihat batu-batu, air yang mengalir di lereng-lereng yang indah, bergantinya siang dan malam, burung-burung yang terbang berkicau. Lalu Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, wala kininzur ilal jabal fa inistaqarra makanu fasawfa tarani. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 143 insya Allah. Coba kamu lihat wahai Musa,
gunung-gunung, batu-batu yang ada di sekitarmu, kalau mereka semua itu dapat menampung kedatanganku, kata Allah, maka engkau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah melanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu kemudian Allah baru niat mau datang, baru niat, belum datang, baru aja niat. Ja'alahu dakka, maka semua gunung batu itu Musa sa'ifa. Lalu pingsan Nabi Musa. Tiba-tiba saja dia pingsan. Dan saat Nabi Musa tersadar, langsung mengucapkan kata apa? Amantu billah. Saya beriman kepadamu ya Allah. Berarti fakta bahwa nabi-nabi aja gak pernah melihat Allah. Oh, ini orang Kristen, Allah dianggap menjadi bacok. Bacok, pulang kena. Nah cari ku maknu, nah suruh kok tete dulu be, jangan main. Nah cari ku maknu, kencing ku di celana baco. Kamu di celana pulang dulu cebo. Ya Allah ya Karim. Makanya Al-Quran mengatakan ketika mereka mengatakan Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi tiga, hampir-hampir saja langit dan bumi ini terbelah. Makanya Al-Quran mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir yang mengatakan pencipta langit dan bumi menjadi makhluk dan mati dibunuh makhluk, kata Allah, mereka masuk ke neraka kekal di dalamnya. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 7, penyahlah dari kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha besar kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa mengatakan, lalu Nabi Musa mengatakan, amantu billah, saya beriman kepadamu, saya beriman kepadamu ya Allah. Nabi Musa aja tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Allah. Keluaran 33 nomor 20, ada orang yang bisa hidup, orang yang bisa melihat Allah. Oleh karena melihat Allah, nggak bisa dilihat. Kenapa Allah nggak bisa dilihat? Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Allah tidak bisa dilihat. Sebab Allah itu laisa kamislihi syai'. Makanya umat Islam di dalam salatnya mengucapkan kata apa? Allahu Akbar, mengucapkan kata apa? Allahu Akbar adalah sigah mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas. Allah itu sesuatu yang melampaui batas. Tidak bisa Allah itu dilihat. Makanya Allah menerangkan di ayat yang tadi. Ente tidak usah mencariku. Ente tidak usah mencariku. Wanalam tu'aswisu bihi nafsu. Tu'aswisu ilaihi min hablil warid. Kamu ilaihi min hablil warid. Kamu tak perlu mencariku. Kenapa? Aku lebih leher dari urat leher. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu niatkan? Apa yang kamu niatkan? Aku tahu. Aku tahu. Tahu sekau mencariku. Aku yang menciptakan kamu. Aku yang menciptakan kamu. Aku yang menciptakan kamu. Aku yang menggulu-gulumu hidung. Aku yang mengaku hidung pendengaran. Aku yang mengaku pendengaran pita suara. Aku yang menyimpan pita suaramu. Aku yang mengatur pergerakan yang ada di lambung. Yang ada di lambung. Kamu gak usah mencari aku. Ngapain kau cari aku? Mau mati kau cari aku? Mau mati? Nabi Musa aja minta. Nabi Musa aja minta. Tapi Allah mengatakan apa? Tapi Allah mengatakan apa? Kamu tidak akan mampu melihat. Mampu melihat. Keluaran 33 nomor 20. Di atas kita itu ada tujuh langit. Allah mengatakan sambut ada tujuh lapis langit yang kokoh. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit bersusun-susun. Susunan pertama, susunan kedua, susunan ketiga, 4, 5, 6, 7. Dan Allah ada di atas langit yang bersusun 7 ini. Kata Nabi, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama,
yang ada di atas kepala kalian ibarat seperti cincin, ibarat seperti koin, ibarat seperti kelereng yang dibuang ke padang pasir. Jadi kita tak akan pernah melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta. Apakah kita sudah tahu bahwasanya miliaran bintang-bintang di atas kepala kita ini jaraknya sekian miliar tahun dari bumi dan sekian miliar kali lebih besar daripada bumi? Lalu bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar itu kuculuk iya. Setelah lahir di kota Daud, Tuhan katanya, kuculuk, mau kutarik bibirmu sampai 1 meter jadinya. Ini ajaran apa yang membisikkan kepada saudara-saudara kita ini? Jadi Tuhan itu maha besar. Rasulullah Muhammad SAW berkata, di atas langit kedua besarnya digabung antara bumi dengan langit pertama hanya seperti koin yang dibuang kemudian di padang pasir. Begitu juga langit ketiga, ketika digabungkan kemudian dengan langit kedua, dengan langit pertama, dengan bumi, ketika digabungkan kata Rasulullah, dipandang dari langit keempat itu hanya sebesar cincin. Itu pun cincinnya Bang Emrus kecil, cilek. Lalu bagaimana mungkin Tuhan itu datang kemudian menjadi bayi? Itu tidak akan mungkin. Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, maka kami umat Islam menyatakan begini. Kata wasi'a kursiyus samawati wal ard itu adalah pijakan kakinya saja sudah menutupi Sidratul Muntaha. Berarti pijakan kaki Tuhan itu menutupi seluruh 7 langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena begitu besarnya. Lalu nanti dibayangkan, oh dia punya kaki raksasa. Tidak. Laisa kamislihi syai'. Tuhan hanya memberikan pengertian kepada kita bahwa untuk manusia bergerak, untuk manusia mengetahui apa yang terjadi di belakang sana, untuk agar manusia tahu apa yang terjadi di kampung sana, maka Tuhan memberinya satu alat bernama kaki untuk mengetahui itu. Tuhan tidak perlu alat untuk bergerak untuk mengetahui apa yang ada di seberang sana, karena Tuhan maha mengetahui. Berarti kaki bagi Tuhan tidak sama seperti makhluk. Makanya di dalam Yeremia 10 nomor 6, pencipta alam semesta, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan manusia. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah yang maha besar ini? Di Islam itu sederhana. Allah, nama Tuhan itu, yang menyembah selain Allah itu namanya kufur, menyekutukan Allah dengan makhluknya berupa manusia, berupa roh, merpati, atau apapun itu. Jadi untuk berhubungan dengan esensi yang maha besar di dalam Islam, meskipun Allah itu tidak kelihatan, maka umat Islam bisa merasakan keberadaannya dengan hanya ada satu. Apa itu? Mereka menyebutnya dengan ibadah. Dengan ibadah inilah cara hamba untuk berhubungan dengan esensi yang maha besar itu. Bukan dengan cara memplototin, Tuhan kita sudah lahir halilintar, Tuhan kita sudah digantung di pohon, haleluya, Tuhan kita sudah keluar dari kuburan. Meong. Apa? Rusak otak ente. Jadi cara berhubungan dengan pencipta alam semesta ini itu dengan cara ibadah. Yesus berhubungan dengan Bapa dengan cara ibadah. Maju, lalu sujud, mengangkat tangan, lalu berucap, Bapa, ente elheng ente. Tak ada kekuatan selain daripada Engkau. Cawan ini boleh berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Ibadah. Jadi ibadah itu harus hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, kepada yang maha besar. Jadi inilah yang ada di dalam Islam, Bung. Allah itu jangan dicari. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Aku Tuhanmu lebih dekat dari urat lehermu. Jadi ngapain kau cari-cari aku? Aku harus datang di palungan, aku harus ada di kandang binatang, aku harus sekolah di bait suci, SD, SMP, SMA dapat ijazah lalu disebut rabi. Habis itu aku diangkat di atas pohon, dipantek, tusuk lambung saya, habis itu bangkit. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ayo, ente dapat pelajaran itu dari mana? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Cak pembom, yang ngajarin itu adalah orang Farisi, bukan Yesus. Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku. Kamu tidak bisa, kamu tidak pernah, kamu tidak akan melihatnya, dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Loh, Yesus sudah ada, dilihat, didengarkan, dibunuh. Berarti dia bukan Tuhan, Cak Ayu. Otak ente itu pensiun dari sejak kapan? Ada tadi pernyataan Ukhti Nore yang menarik, dan juga pernyataan daripada host kita Bang Dalbo. Udah berapa lama otak kamu itu sakit? Hah? Udah berapa lama otak kamu itu terjangkit penyakit panu sampai Anda tidak bisa membedakan antara makhluk dan khalik? Jadi begitu saudaraku, dalam Islam itu tak ada kaidah, oh Tuhan bertahta di arsy, berarti Tuhan itu makhluk. No, tidak bisa. Allah maha besar, dia maha hidup. Yang kita lihat di sini adalah kehidupan. Makhluk itu duduk, berjalan, baring, makan, minum, itu hidup. Tanpa melakukan itu mati. Coba kalau sekiranya kita sesaman dengan Yesus, kita ambil lakban, kita lakban hidungnya dan mulutnya, mati enggak dia? Mati. Mati dia. Mati dia. Kalau itu terjadi kepada Yesus, mati. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Yesaya 32 nomor 39. Al-Quran surah Al-Baqarah yang kami sebut surah Yasin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yesaya 30 ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan, bukan Tuhan. Sederhana bukan? Nah, saya kira begitu saudaraku Evangelion. Pertanyaan saudara mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, dan ini hanya melengkapi jawaban adik saya Ukhti Nora. Demikian. Saya pamit ibadah dulu, Bang. Oh, ibadah, silakan. Iya, iya, saya sholat zuhur dulu. Ada guru saya di sini, Bibel Berjalan, Ukhi Sugi, dan juga teman-teman yang lain. Silakan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesia kita. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia berlanjut? Bang Evangelion, silakan Bang Evangelion. Mungkin ada tanggapannya dari tadi annya Bang Juma, silakan. Ya, Bang. Ya, perspektif Muslim ya udah jadi keimanan Muslim, Bang. Ya udah, Bang. Saya kira masuk Bang, masuk aja Bang itu, Bang. Mau tanya lagi Bang, sebenarnya baterai saya lowbat ini Bang. Tolong jelasin Bang ya. Silakan Evan. Ya. Dalam Al-Quran itu yang menyesatkan manusia itu siapa Bang? Yang menyesatkan itu iblis, Bang. Iblis Bang ya. Iya. Tapi di surat, tapi nggak tahu suratnya ini ya Bang.
Quran surat 40 nomor ayat ke-74. Yang kamu sembah selain Allah. Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tiada pernah menyembah sesuatu. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Di sini kok malah Allah yang menyesatkan orang, Bang? Itu gimana, Bang? Bukan 40 ayat berapa? Ayat ke-74, Bang. 74. Yang kamu sembah selain Allah, mereka menjawab. Nah, mereka telah hilang lenyap dari kami. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Jadi di sini konteksnya Allah itu bukan menyesatkan, tetapi membiarkan. Ketika orang kafir itu sudah diberi petunjuk, tetapi dia itu tetap tidak mau mengikuti petunjuk itu, ya, disitulah artinya itu Allah membiarkan. Biar aja sesat, karena sudah tidak bisa diberi petunjuk lagi. Begitu artinya itu. Bukan berarti Allah itu menyesatkan, bukan. Mereka dibiarkan Allah itu ada penyebabnya. Begitu, Bang. Berarti bukan. Nah, ayat-ayat selanjutnya itu dibaca tuh, ayat 75 itu. Yang ayat 75 itu dibaca. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Nah, ini. Jadi di sini bukan Allah yang menyesatkan, mereka sendiri yang membuat dirinya itu sesat. Jadi Allah itu membiarkan seperti itu, Bang. Oh, siapa? Jadi ini manusianya, Bang, ya, yang udah maksiat, terlalu bersenang-senang dengan kemaksiatannya gitu, Bang, ya. Ya. Ya, misalnya kita itu punya anak. Ya kan? Punya anak, sudah dinasehati susah, bandel, suka ngambilin anak orang, pengedar narkoba misalnya kan, jahat. Nah, sudah dinasehati berkali-kali, udahlah kau pergi aja lah kau. Ya kan? Pembiaran jadinya, udahlah kau. Bukan anakku lagi kau. Mau mampus-mampuslah kau sana. Nah, seperti itulah ibaratnya itu. Free will, Bang. Kita manusia kan dikasih pilihan, Bang, ya. Ya, betul. Kita mau baik, mau jahat kan tergantung kita. Iya kan, Bang? Ya. Mantap, Bang. Lanjut, ini mau ngecas dulu, Bang. Baterainya lowet, Bang. Nah, lanjutlah. Ben, lanjut Ben. Ini gini ya, seperti ya kan, yang siapa yang sesat itu. Nah, ada yang sesat seperti ada namanya akun Bang Juma yang palsu itu. Nah, itu sesat itu. Sesat dan menyesatkan, tapi yang aslinya mana? Ada bacanya la ilaha illallah. Nah, itu yang asli. Jadi yang sesat itu tetap akan ada, karena selalu ada itu penumpang-penumpang gelap itu. Tapi kata la ilaha illallah nggak ada. Yang asli selalu ada kata la ilaha illallahnya. Itu aja sih. Penyesat itu emang selalu ada. Pengen sama-sama melulu. Nah, itu sama itu. Ya, itu aja gampangnya. Lanjut. Namanya juga sesat. Wah, sedap malam. Ya, gimana Bang Evan? Lolobet, Kak, mau ngecas dulu, Kak. Giliran yang lain aja dulu dinaikin. Baik. Terima kasih ya. Itu sebenarnya serupa kayak di 2 Tesalonika 2:11 itu ya. Itu kan Tuhan mendatangkan kesesatan tuh. 2 Tesalonika 2:11 nih. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini konteksnya sama nih. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib
tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, konteksnya sama nih dengan surah Ghafir ya, ayat 74 tadi itu. Ini kalau kita baca di ayat 74, yang kamu sembah selain Allah, mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Ayat 74, yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Jadi konteksnya sama nih antara 2 Tesalonika dengan Al-Quran Ghafir ayat 74. Terima kasih. Mana Kristen yang lainnya naik? Ntar dulu cari Komal debat dulu biar aku pindah ke sana kalau sini nggak ada. Benny monitor Ben. Silakan yang mau naik kasih permintaan. Bang Imbrus monitor. Lanjut aja, tunggu Oten yang naik dulu, lanjut. Mana ini Oten ini? Oh, ini ada Aki Abu ya. Assalamualaikum Aki Abu. Waalaikumsalam warahmatullah. Baru mau minta izin sholat asar. Baiklah, sebelum itu tadi pertanyaan tentang menyesatkan itu jelas dalam Islam itu bahwasanya ketika Allah membuat manusia itu kan dikatakan wahadainahun najdain, diberi 2 jalan. Allah cuma kasih jalannya aja, tapi masalah petunjuknya justru ketika Adam dibangkitkan ke dunia itu dikasih petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Aku kasih jalannya itu hidayah. Barang siapa mengambil hidayah itu maka nggak ada lagi ketakutan dan duka cita. Artinya bukan menyesatkan. Yang menyesatkan ini memang sejak di sorga dulu ya iblis. Kemudian menjadi setan di dunia. Minal jinnati wan nas. Setan itu dari kelompok manusia dan jin. Ya itulah berbahagia bagi orang-orang yang mengambil hidayah itu. Pasti nggak akan tersesat. Ya. Beda halnya agama karang-karangan ini. Yang memang dengan sengaja mereka mencari yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu kesesatan. Ya, terima kasih. Saya mau sholat asar dulu bentar ya, 5 menit. Iya. Aki Abu di Australia. Sholat asar dulu bentar ya, 5 menit. Ya, saya di Australia, di Sydney. Ya, silakan. Saya sapa dulu, ada tamu ya. Selamat siang April. Selamat siang April monitor. Selamat siang April. Ini naik gak ada suara nih, maksudnya apa ini? Ben monitor dek. Utinora monitor. Utinora.
Bang Dalbo lagi sholat ini kali waktu zuhur di sana. Kalau on seven kamu di bawah typing mau minta disyahadatkan. Apakah benar? Kalau benar silakan kasih permintaan ya, nanti Bunda naikin. Kasih permintaan aja. Baik, yang mau salat zuhur dulu silakan. Secara on seven, tadi typing di bawah katanya minta tolong disyahadatkan sama Gurunda Zuma. Kalau mau benar kasih permintaan ya biar nanti Bunda naikkan. Karena Bunda kalau mau scroll terlalu banyak 930 orang susah ya. Tekan yang ada gambar orangnya itu ya secara on seven. Silakan. Ya, apa? Silakan tadi kata siapa yang mau bersahadat? Iya, minta tolong syahadatkan sama Gurunda Zuma, silakan. Kasih permintaan karena kalau Bunda mau jambak scroll susah, banyak banget 911 orang gitu ya. Tekan permintaan aja tuh yang gambar multi, gambar orang itu di sebelah mic-nya. Ayo silakan saudara-saudara Oten yang mau naik silakan. Iya, tadi ada typing secara on seven, naik aja naik, gak apa-apa. Bunda kalau mau scroll susah, bentar ya, coba Bunda usaha ya. Gak bisa, gak kebaca Bunda. Silakan Stella. Kalau serius ya, kalau main-main ya gak apa-apa. Kristen yang mau naik silakan Kristen, kasih permintaannya saudaraku Kristen silakan. Ya, kalau memang tadi Stella on seven cuma main-main, Bunda cuma doakan semoga Allah benar-benar memberikan hidayahnya karena ucapan itu bagi kami umat Islam adalah doa. Amin. Silakan naik. Masih Oten sebanyak 800 orang gak ada yang naik ya. Oten 800 orang, di antara 800 orang ini masa gak ada Oten? 800 orang Oten gawat juga kan. Salah. Ayo silakan naik saudara-saudara Oten, dimanapun Anda berada naiklah ya kan. Siapa tahu loh ya Anda bisa memberitakan Injil di sini ya. Tapi ingat, memberitakan Injil nanti kalau dibantah ya itu aja sih. Otaknya posisinya harus pas gitu ya. Sedap malam, ini masih siang.
Benny monitor deh, Ben atau host Bang Dalbo udah monitor. Moderator siapa aja ya, Bang Ibrus? Bang Ibrus moderator nggak? Bukan, saya nggak moderator saya. Iya, Kalau Benny moderator kayaknya. cuma itu doang. Bang Benny sama Mbak apa Bunda Pera doang udah. Iya, Ayo, Benny, silakan, Oten. tapi Bunda juga mau izin sholat zuhur dulu nih sebentar lagi, tapi ya silakan dulu ya, gantian. Tunggu bentar lagi, soalnya ada pada sholat semua. Atau Bang Dalbo. Kalau di sini belum. Emang Bang Ibrus di mana? Hah? Bang Ibrus di mana? Di Jakarta belum ada suara azan di sini. Iya, sama kita, sebentar lagi. Oh, berarti baru hari ini kita sama ya? Kemarin-kemarin beda ya? Oke. Maksudnya kan kalau ada yang pegang moderator kan bundanya aman, mau siap-siap kan. Oke lah. Ayo silakan naik ya. Kapan lagi? Dari 800 orang ini ya, Oten ada beberapa orang. Tadi di room Oten galak, ya kan? Bilang inilah itulah Bang Juma beginilah begini. Nah sekarang ini Bang Jumanya ada, pada sembunyi. Gimana sih? Padahal di room kita, di room Islam itu enak loh, dinaikkan. Yang penting bicaranya bisa dikendalikan, gantian ngomong. Udah nggak akan kita mau kick sembarangan ya kan, Bang Ibrus? Nggak ada. Tadi aja ya dia siapa tadi itu disuruh ngomong 5 menit, bener-bener 5 menit dia gunakan itu maksimal itu. Disuruh ngomong nggak ada satupun orang yang motong. Nggak ada di mute, nggak ada, wah bebas dia. Coba di room Oten, bisa nggak begitu? Gunting pita kalau saya bisa, bener aja. Iya, belum ngomong berebutan, belum lagi kalau apa di mute ya kan? Kita baru mau ngomong udah di kick ya kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Oten naik ya saya naik kan gitu. Ya silakan kalau ada yang mau disampaikan Aki. Gimana Bunda? Gimana? Ya silakan kalau Ahi mau ada yang mau disampaikan. Saya Muslim, apa mau saya sampaikannya? Ya silakan Oten yang mau naik. Atau Oten yang mau menyampaikan sesuatu sama Bang Juma apa bagaimana, sama hostnya sama siapa, keberatan apa yang disampaikan tidak sesuai dengan Bible yang Anda baca, bilang aja. Nah, jangan ntar di tempat room Oten teriak-teriak, wah begini. Oh Bang Juma itu ini. Ini ada orangnya di sini, kasih tahu. Emang ini Komal ini. Siapa aja boleh welcome, boleh datang.